Assalamualaikum. Ketemu lagi di channel Sahabat Sirin. Kali ini aku bakal ngajakin kalian buat house tour rumah kontrakan aku ya guys. Ini sebelumnya tanaman-tanaman yang biasa aku jadiin vlog juga. Ini tuh kupu-kupu okalis, tanaman-tanaman cabe. Sedikit cerita, sebenarnya aku tuh beli rumah kontrakan itu 3 pintu karena aku nggak mau tinggal sama orang tua dan merepotkan mereka ya setelah punya anak. Aku beli kontrakan ini yang ada 3 pintu, jadi 1 pintu aku bangun buat tinggal aku sama keluarga kecilku ya. Di sini ada kolam-kolam, kebun dinding yang seperti sudah aku bikin vlog juga ya. Ini kebun dinding di rumah di halaman sempit gitu, jadi bisa banget buat berkarya. Ini motor habis nganterin sekolah anakku ya, dan itu pintu pertama. Nah, ini dia kolam-kolam yang udah kosong, ikannya kemarin habis dikuras juga karena pada mati kena kayak perubahan cuaca gitu. Ini pintu pertama dan itu pintu kedua ya guys. Ini dindingnya dinding rumah orang tua. Dan ini dia nampak depan rumah aku. Tuh lumayan nyaman ya, walaupun sederhana banget dan masih berupa kontrakan gitu. Ini ada tanaman-tanaman. Ini kolam yang dibikin dari total uang 90.000 itu ya guys. Nah, ini kursi tempat nongkrong kalau pagi hari suami aku ngerokok, ngopi di situ. Nah, ini kolam 90.000 dari palet sama kayak terpal gitu. Ini akuarium yang isinya ikan lohan. Ini rak-rak sepatu yang lumayan berantakan ya, dominannya punya anak aku. Dan itu ada tripod yang hari-harinya nemenin aku. Oke, ini nampak kalau saat kita duduk ya, kita nampak ikan dari depan gitu. Ini pintu kedua yang deket banget dengan rumah aku. Oke, kita masuk ke dalam ya. Assalamualaikum. Nah, ini dia ruangan tengah rumahku ya. Itu sebenarnya biasanya dipakai buat naruh motor gitu. Ini rak-rak boneka suami anak aku. Nah, ini tas-tas juga digantung. Ini ada sepeda, ada mainan anakku, ada sarung bekas sholat suami. Dan ini ada rak-rak sebaguna gitu, bisa dijadiin tempat penyimpanan apa aja di sini. Ini ada lemari baju suamiku, dan itu ada foto-foto aku sama anak ya. Kalau sama suami jarang banget di foto-foto. Ini waktu dia bayi, dari itu fotoku. Di sini kayak ada make up sedikit, ada kacamata. Aku gantung gini biar gampang aja kalau nyari. Ada kotak obat juga ini, sama kotak serbaguna gitu. Ini lemari warisan dari yang ngontrak sebelumnya. Dia tuh pulang cuma bawa diri doang, nggak mau bawa perabot karena masih ribet katanya. Jadi dikasihin ke aku ya. Ini ada lemari penyimpanan dan betrak-betruk segala lupa lah di sini. Ini kayak ruang wardrobe suami aku, tempat gantungan seragam sama jaket biar gampang aja kalau nyarinya. Nah, itu dia belakang rumahku. Sebenarnya dulu ini tuh kaca mati, cuma nggak ada sirkulasi udara, jadi aku sama Pak Su mutusin buat ganti aja pakai kawat ya, nanti bisa ditutup lagi pakai kayak papan gitu. Ini tuh saluran air pembuangan, jadi aku tuh kayak akhir pembuangan saluran air gitu. Jadi kalau hujan airnya dari kawasan dari mana semuanya tumplak ke belakang rumah aku, dan sempet juga aku kebanjiran ya guys. Nah, ini gambar aku ya. Ini pintunya ada jadwal kerja suami. Ini ada TV jadul yang selalu menghadirkan hari-hari. Ini rak TV bikinan suami, anti banjir gitu, sengaja dibikin biar banjir nggak kena TV. Ada juga ranjang karena aku ngeri juga kalau pas hujan tuh ngangkutin barang susah. Ini tinggal taruh aja di ranjang. Ini kasur tempat tidurnya suami. Sebenarnya tadi sempat dipakai anak, cuma dia nggak mau, pengen tidur sama mama, jadi alhasil ayahnya yang misah. Nah, ini dia kamar-kamar aku yang cuma ada 1 kamar gitu. Ini ada lemari-lemari.
baju biasa lah ya. Nah, satu-satunya jendela di kamar adalah yang itu, dan aku bagian atasnya aku bobok biar ada sirkulasi udara gitu, dan ini tuh kaca mati ya. Sedikit cerita, rumahku karena terlalu blong sana sini dan belakang juga rumputnya udah pada tinggi-tinggi ya, bukan area aku buat ini sih bersihin. Sering banget ada binatang masuk kayak ular, biawak. Kalau tikus sudah tiap hari lari-larian. Nah, ini kita masuk ke area dapur. Di situ aku bikin kursi samping galon karena aku maunya kalau minum itu kebiasaan minum tuh harus sambil duduk. Nah, kita masuk yuk ke dapur aku yang super mini dan berantakan ini. Biasa isinya galon, rak-rak gelas gitu, sama panci listrik buat suami aku bikin kopi sendiri. Bukan bikin sendiri ya. Nah, biasalah ini ada kompor-kompor. Ini catnya udah pada ngelupas, pengennya sih aku ganti wallpaper atau cat lagi juga nggak tahu. Ini wajan-wajan aku yang nampak belakang tapi depannya tetap bersih ya guys tuh. Nah, ini dia ada juga jendela yang dulunya kaca, aku udah ganti pakai kawat gitu biar kalau masak si ininya asapnya keluar gitu. Nah, ini bawahan cucian biasa lah ya, belum nyuci. Ini ada kulkas pemberian saudara karena udah ngelupas depannya, jadi aku siasatin buat pakein wallpaper biar rapi. Biasa ada magicom. Nah, ini mesin cuci yang suka aku bilang jadi tempat multifungsi buat mirisin barang-barang gitu yang habis dicuci. Ini kamar mandi, nggak terlalu luas tapi lumayan rapi dan nyaman. Nah, ini nampak dapur. Ini tuh dapur aku ngecat sendiri, aku desain sendiri pakai cat-cat bekas yang ada di limbah ya. Karena lingkungan rumah aku tuh banyak banget limbah kayak palet, cat gitu. Pokoknya asal bisa manfaatinnya juga jadilah pokoknya. Nah, ini nampak dari ruang tengah dapur aku ya guys. Masih banyak banget kekurangan dan semoga aku bisa banget ngewujudin cita-cita aku tuh pengen punya rumah yang layak, minimal rumah aman, nggak kemasukan binatang gitu ya guys. Walaupun ini udah alhamdulillah aku nggak kehujanan juga udah alhamdulillah banget dibandingin orang-orang yang masih tinggal di bawah jembatan kayak gitu ya. Kalau rumah sendiri mah mau ngapa-ngapain gak nyaman. Kalau tinggal sama orang tua kita kan serba nggak enak gitu. Namanya orang tua juga kan manusia, pasti mereka ada risihnya, ada capeknya, ada marahnya. Nah, itu tuh bikin aku jadi nggak enak dan suamiku juga nggak enak. Jadi kita berpikiran harus punya rumah walaupun sempit, sederhana atau gimana juga harus punya gitu ya. Ini tempat nongkrong biasa kayak tadi aku bilang ya, kolam-kolam gitu. Ini hobi sebenarnya, aku tuh nggak mau kalau hobinya yang kayak ada tai-tainya gitu, aku nggak suka. Kalau ikan kan nggak kelihatan gitu. Ini aku tempelin kayak wallpaper buat mempercantik rumah. Ini tuh udah lama banget nggak aku cat dan wallpaper rumah udah ngelupas ya. Insya Allah nanti kalau punya uang aku bakal ganti wallpapernya lagi. Ini jemuran-jemuran yang suka aku pakai kayak laundryan gitu. Nah, ini temboknya juga sempat aku pakein wallpaper, cuma waktu itu kayak dicakarin kucing aku tuh nyampe robek-robek, jadi aku bikin sendiri aja gambar sendiri pakai cat-cat bekas gitu sama ya. Nah, ini dia nampak keluar dari rumah aku tuh, lihat kalian ya, dari kejauhan udah kelihatan banget ada limbah-limbah gitu kayak debu-debu, karung-karung gitu tuh, banyak banget ya guys. Itu kebun yang kemarin aku bersihin. Nah, ini tuh saluran gorong-gorong air guys, makanya banjir tuh di air sono penuh, ada yang nyumbat gorong-gorongnya naiklah ke rumah aku nyampe selutut gitu pernah. Nah, ini MCK yang dibangun sama pemerintah tapi udah nggak kepakai karena kita semua punya kayak punya kamar mandi sendiri gitu. Nah, ini limbah-limbah. Ini nampak kalau aku ke warung ke sono jauh banget sama ngaji juga ya. Nah, ini sekitar rumah aku. Semoga kalian suka lihat vlog host tour rumah aku kali ini ya guys, di rumah kontrakan kampung super sederhana. Semoga kalian tidak bosan menonton video aku ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel aku biar kalian tidak akan tinggalan videonya. Kalian bunyiin lonceng notifikasinya ya guys. Dadah, assalamualaikum.